Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita berjumpa lagi dengan saya, Ibu Ayu Elma Yuniarti, dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Baik Ananda Soleh dan Soleha, hari ini apa kabarnya? Semoga selalu ceria, selalu semangat, dan mudah-mudahan sudah diawali dengan murojaahnya, dengan tilawahnya, dengan sholat duhanya. Mudah-mudahan selalu semangat ya untuk hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Bab 2. Nah, sebelum kita mulai, kita harus mengetahui kompetensi dasar. 1.2. Beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. 2.2. Menunjukkan perilaku toleransi sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah. 3.2. Memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 4.2. Menyajikan dalil naqli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian di sini Ibu sudah menyediakan peta konsep iman kepada kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama turun di Mesir, yang kedua untuk Bani Israel, berisi 8 larangan dan 2 perintah. Kitab yang kedua kitab Zabur, yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Turun di Darussalam untuk Bani Israel, berisi tentang kumpulan pujian-pujian kepada Allah, yaitu zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Yang ketiga kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Turun di daerah Yerusalem untuk Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan kitab-kitab sebelumnya. Nah, yang terakhir kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun di Mekah dan Madinah untuk seluruh kaum, berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat, muamalat, kemudian penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang A. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman itu artinya percaya. Beriman kepada kitab Allah berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya. Nah, beriman kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga. Sebagai orang mukmin, kita wajib mengimani kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para utusan Allah. Dengan tujuan apa? Tujuan dan maksud dari turunnya kitab tersebut agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa menyekutukan dengan suatu apapun. Nah, yang kedua kitab-kitab Allah. Di sini kita akan membahas yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel sesuai firman Allah yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kita jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Quran Surat Al-Isra ayat 2.
Kemudian pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah tauhid dan hukum-hukum syar'i atau yang dikenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah. Yang pertama, jangan ada padamu Tuhan lain di hadiratku. Yang kedua, jangan menyembah berhala atau patung. Nah, di dalam kitab Taurat ini kita dilarang untuk menyembah berhala atau patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. Yang kelima, larangan berbuat zina. Yang ketujuh, larangan mencuri. Yang kedelapan, larangan menjadi saksi palsu. Kedelapan, larangan mengambil hak orang lain. Yang kesembilan, ingatlah kamu akan hari Sabat atau Sabtu supaya kamu sucikan dia. Nah, di sini di dalam kitab Taurat pada zaman dahulu, di hari Sabtu itu biar kalian mensucikan hari Sabtu. Kemudian yang ke-10, berilah hormat kepada bapak ibumu. Nah, di situ sudah ada 8 larangan dan 2 perintah dalam ajaran kitab Taurat. Nah, yang kedua, kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk umatnya. Firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 55 artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab Zabur atau Mazmur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Kitab ini memuat beberapa ajaran pokok antara lain. Yang pertama, perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Yang kedua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Yang ketiga, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak dan atau rakus. Yang keempat, pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Kemudian yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Al-Quran berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat, dan muamalat. Nah, Al-Quran ini sebagai kitab umat muslim, sebagai firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1 artinya, Maha Suci yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran setelah hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran surat Al-Furqan ayat 1. Kemudian adapun isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam sebagai berikut. Yang pertama itu tauhid. Tauhid tentang keimanan. Tauhid itu adalah tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah, dan akhirat. Kemudian yang kedua syariah, berisi tentang hukum-hukum Allah. Yang ketiga, yakni tentang pedoman berakhlak. Yang keempat, ibadah. Ibadah yakni tentang ketentuan hubungan antara Allah dan
antara manusia dengan Allah. Yang kelima, muamalah. Muamalah tentang kisah-kisah para nabi, tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. Yang keempat, sejarah. 6. Sejarah berisi tentang kisah-kisah para nabi, rasul, dan umat terdahulu. Yang ketujuh, wa'ad dan wa'id. Wa'ad dan wa'id artinya janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan ada balasan di hari kemudian. Yang ketujuh, ilmu pengetahuan. Nah, di dalam kandungan atau isi ajaran Al-Quran itu banyak ilmu pengetahuan. Nah, untuk kalian membuktikannya, silahkan kalian sering-sering membaca Al-Quran atau kitab suci Al-Quran dengan sering. Kemudian sebagai kitab suci yang diturunkan, maka prosesnya pun sangat istimewa dan berbeda dengan proses turunnya kitab-kitab terdahulu. Nah, Al-Quran itu sangat istimewa karena dia kitab suci yang terakhir yang diturunkan. Nah, untuk prosesnya, Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran ini secara bertahap, yakni semenjak beliau diangkat menjadi Rasulullah hingga wafat. Sejak nah, di situ Al-Quran itu sangat istimewa. Secara keseluruhan, isi Al-Quran meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pembahasan mengenai prinsip-prinsip akidah. Yang kedua, pembahasan yang mengangkat prinsip-prinsip ibadah. Yang ketiga, pembahasan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip syariat. Kedudukan Al-Quran antara lain, yang pertama sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga sebagai pedoman hidup manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selanjutnya sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Nah, fungsi Al-Quran yang pertama untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi, untuk membangun kehidupan bermasyarakat, untuk menjalin kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nah, Al-Quran itu kitab yang paling banyak fungsinya. Kemudian hikmah. Hikmah yang pertama meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Di situ ada beberapa hikmah dari materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian hikmahnya, terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah
dan menjauhi semua larangannya. Nah, itu ada beberapa hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian contoh penerapan beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, banyak cara untuk beriman kepada kitab-kitab Allah, di antaranya 1. Meyakini kebenaran yang terkandung dalam kitab-kitab Allah. Nah, cara kita menerapkannya dengan meyakini kebenaran yang terkandung di dalam kitab Allah. Yang kedua, meyakini bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan para nabi dan rasul. Kemudian beriman kepada Al-Quran. Caranya adalah yang pertama, meyakini bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya utusan Allah yang menerima kitab Al-Quran. Yang kedua, meyakini bahwa isi Al-Quran dijamin kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang ketiga, mempelajari, memahami, menghayati isi kandungan Al-Quran. Nah, di situ ada beberapa cara mengimani atau beriman kepada Al-Quran. Selanjutnya, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mengamalkan ajaran Al-Quran? Dengan cara membaca dan memahaminya. Kemudian sering membaca setelah sholat. Kita membaca itu cara mengamalkan Al-Quran. Nah, baiklah anak-anak, di sini Ibu sudah menyediakan soal dan tugas. Soal dan tugasnya silahkan kalian tulis di kertas folio, diberi nama, mata pelajaran, tanggal, kemudian soal ditulis, jawaban di bawahnya, kemudian kalian minta tanda tangan orang tua. Oke, soal yang pertama. Jelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Soal yang kedua. Gambarkan peta konsep yang ada di slide sebelumnya. Nah, di slide yang kedua atau ketiga tadi silahkan kalian gambar di folio. Itu soal dan tugasnya hanya 2. Silahkan kalian tulis dengan rapi, dengan ikhlas, dan di bawahnya silahkan tanda tangani oleh orang tua. Oke, setelah itu kalian kirim ke guru mata pelajaran kalian masing-masing. Baiklah, sekian dari Ibu. Kalau ada salah Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.